Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan mata pelajaran fikih yang bertema talak dan cerai di dalam Islam. Materi yang saya tampilkan bukan sekedar teori, akan tetapi bisa menjadi bekal untuk kehidupan kelak, karena menyangkut keluarga, pernikahan, dan bagaimana Islam menyikapi perpisahan. Sebelum kita memulai lebih jauh, mari kita pahami dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu memahami apa itu talak dan cerai menurut Islam, lengkap dengan hukum-hukumnya. Yang kedua, menganalisis alasan mengapa talak diperbolehkan di dalam Islam. Dan yang ketiga, mengenali macam-macam talak dan kapan perceraian itu diperbolehkan. Teman-teman sekalian, di dalam Islam, talak berarti tindakan seorang suami untuk melepaskan ikatan pernikahan secara sah. Sedangkan cerai itu lebih umum, bisa karena talak dari suami atau karena istri meminta khulu atau terjadi fasakh, yaitu pembatalan nikah karena sebab tertentu seperti kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi talak adalah bagian dari cerai, akan tetapi tidak semua cerai adalah talak. Ini penting untuk dipahami agar tidak keliru. Baik, kita masuk ke hukum-hukum talak. Dalam Islam, talak tidak serta-merta halal begitu saja. Terdapat 4 hukum talak. Yang pertama yaitu mubah. Jika rumah tangga memang sudah tidak bisa diselamatkan. Yang kedua, makruh. Jikalau suami menceraikan istri tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, wajib. Jika istri tidak menjaga kehormatannya dan tidak bisa berubah. Dan yang keempat ialah haram. Misalnya menceraikan istri saat haid atau belum jelas apakah ia suci dari haid setelah berhubungan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis talak. Ada beberapa macam dan ini penting untuk dikenali. Yang pertama ialah talak raj'i. Talak 1 atau 2 yang bisa dirujuk selama masa iddah. Contoh, ketika suami bilang, "Aku cerai kamu," tapi mereka bisa kembali sebelum masa iddah selesai. Yang kedua ialah talak ba'in. Talak ba'in tidak bisa dirujuk kecuali dengan adanya akad nikah baru. Dan yang ketiga ialah talak mu'allaq, talak yang bersyarat. Contoh, kalau kamu keluar rumah tanpa izinku, kamu aku cerai. Maka apabila istri tersebut keluar dari rumah tanpa seizin dari suaminya, maka talak itu berlaku. Ialah talak mu'allaq. Dan yang terakhir ialah talak 3. Talak 3 tidak bisa dirujuk kecuali mantan istri menikah dahulu dengan pria lain lalu cerai secara alami, bukan direkayasa. Jadi talak itu ada prosedurnya, tidak asal ucap. Bahkan talak mu'allaq bisa jadi sangat berbahaya kalau tidak dipahami dengan baik-baik. Islam mengajarkan kita untuk menjaga rumah tangga, bukan untuk main-main sama pernikahan, akan tetapi juga memberi jalan keluar yang bijak kalau sudah mentok. Bukan berarti talak itu buruk, tapi talak itu ialah jalan terakhir yang diperbolehkan, bukan dianjurkan. Nah, itu tadi pembahasan kita pada hari ini tentang talak dan cerai di dalam agama Islam.
Semoga kalian bisa memahami bahwa Islam itu adil dan bijaksana dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.